Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk SMP kemarin yang nggak bisa gabung untuk sekolah online di hari pertama, ini saya jelaskan kembali untuk materinya ya. Kemarin kita belajar tentang arti kesebangunan. Nah, di sini ada dua bangun datar berbentuk persegi panjang. Tentunya beda ukuran ya, yang satu besar, yang satunya kecil. Nah, di sini kita akan belajar apakah dua bangun datar ini dikatakan sebangun. Maksudnya sebangun itu apa sih? Sebangun itu maksudnya mirip. Dari bentuknya mirip, besarannya mirip, perbandingannya pun juga mirip. Misalnya di sini persegi panjang, terus di sini segitiga, tentu tidak sebangun karena besaran sudutnya sudah berbeda, kemudian panjang-panjang perbandingan sisinya juga berbeda. Nah, gimana sih untuk menentukan apakah kedua bangun ini termasuk sebangun atau tidak? Karena belum tentu sama-sama persegi panjang dia sebangun, itu belum tentu. Nah, cara membuktikan apakah ini sebangun atau tidak, mari kita lihat dulu untuk syaratnya ya yang dikatakan sebangun. Dua bangun datar dikatakan sebangun dengan tanda seperti ini ya. Dalam matematika dikasih tanda seperti ini untuk dikatakan sebangun. Itu apabila memenuhi dua syarat ya. Yang pertama syaratnya adalah panjang sisi-sisi bersesuaian, mempunyai perbandingan senilai. Kemudian syarat yang kedua, besaran nilai sudut-sudutnya itu sama. Nah, jadi kita harus buktikan dulu jika dua bangun datar ini memenuhi dua syarat, maka dua bangun datar ini dikatakan sebangun. Kita buktikan dulu untuk yang paling gampang ya, yang nomor 2 dulu aja, karena kalian sudah belajar tentang sudut-sudut, yaitu ada sudut siku-siku, ada sudut lancip, ada sudut tumpul. Nah, di bangun datar ini, di kedua bangun datar, di sini ada sebuah sudut ya. Kalau kita lihat garis dari A ke D, A ke B itu membentuk sebuah sudut ya. Sudut yang ada di titik A. Nah, kalau kita udah belajar tentang sudut, ini namanya sudut siku-siku, di mana sudut siku-siku besarannya adalah 90 derajat. Kemudian A ke B, B ke C itu juga punya sudut sebesar 90 derajat karena sama-sama siku-siku, dan kemudian juga sama B ke C, C ke D, kemudian C ke D, D ke A itu semuanya sama ya. Nah, kita bandingkan dengan bangun datar yang sebelahnya yang lebih kecil, apakah sudutnya sama besarnya. Kita lihat untuk sudut dari E ke F, F ke G itu membentuk sudut di titik F, itu sudutnya sama ya, sama-sama siku-siku dengan besaran 90 derajat, dan begitu pun seterusnya ya, 4 titik ini atau 4 sudut ini juga memiliki nilai yang sama yaitu 90. Nah, ternyata dua bangun datar kanan dan kiri itu memiliki sudut-sudut yang sama besarannya, berarti sudah memenuhi satu syarat ya, berarti tinggal satu syarat lagi, apakah panjang sisi bersesuaian mempunyai perbandingan senilai atau tidak. Jika ini terpenuhi, maka bisa dikatakan dua bangun datar ini adalah sebangun. Nah, untuk membuktikan untuk syarat yang pertama itu caranya adalah di sini ada panjang, ada lebar ya. Ada panjang, ada lebar. Jadi ada panjang, ada lebar, ada lebar. Nah, pertama kita lihat dulu perbandingan panjang dengan panjang dulu ya, karena panjang sisi bersesuaian. Maksudnya bersesuaian itu berarti harus sama. Kalau ambil panjang ya sama-sama panjang, kita mau membandingkan lebar ya sama-sama dengan yang lebar, itu namanya bersesuaian. Oke, kita buktikan dulu untuk yang panjang ya. Panjangnya dari A ke B itu 12 cm, untuk dari E ke F itu panjangnya adalah 6 cm. Bisa dikatakan seperti ini rumusnya ya, untuk mencari panjang atau untuk mencari perbandingan panjangnya. AB, panjang AB per panjang EF itu sama dengan, karena panjangnya 12 untuk AB, kemudian EF nya adalah 6, berarti kita tulis 12 per 6 ya, kita masukkan angkanya, karena A ke B 12, E ke F itu 6, AB 12, EF nya 6. Nah, atas bawah ini kira-kira bisa dibagi dengan angka sama yang berapa ya? Kalau kalian udah pernah belajar FPB harusnya udah tahu tuh, di sini ada 12, di sini ada 6. Cara mencari FPB nya adalah 12 dibagi 2 sama dengan 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3, sedangkan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kita cari angka yang sama dengan pangkat yang paling kecil. Nah, di sini yang paling kecil adalah 2 pangkat 1 sama 3 pangkat 1 ya. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi FPB nya adalah 6. Jadi atas bawah itu harus dibagi dengan angka yang sama yaitu 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2, 6 bagi 6 sama dengan 1. Jadi perbandingan panjang antara A ke B, E ke F perbandingannya adalah 2 banding 1 ya. Jadi perbandingannya adalah 2 banding 1. Sekarang kita buktikan untuk lebarnya ya. Lebarnya di sini ada lebar A ke D, kemudian E ke H. Ini sama aja ya, B ke C juga sama 4 cm, F ke G juga sama-sama 2, bebas mau ambil A ke D atau E ke H boleh. Intinya sama aja.
Yang penting lebar dan lebar, panjang dan panjang. Nah, untuk lebarnya kita lihat ya, kita ambil dari AD. A ke D itu panjangnya, lebarnya adalah 4 cm, E ke H adalah 2 cm. Kita langsung masukkan aja ke rumus. AD-nya 4, kemudian EH-nya adalah 2. Nah, kita lihat FPB-nya adalah 2 ya. Di sini untuk 4 dan 2, FPB-nya adalah 2. Jadi atas bawahnya dibagi dengan angka yang sama, yaitu 2. 4 bagi 2 sama dengan 2, 2 bagi 2 sama dengan 1. Ternyata lebarnya pun juga memiliki perbandingan senilai 2:1. Berarti untuk kedua bangun datar ini telah memenuhi syarat yang pertama, yaitu panjang sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan senilai atau sama, yaitu perbandingannya sama-sama 2:1, baik itu panjangnya maupun lebarnya. Jadi dua bangun datar ini sudah memenuhi dua syarat ya. Tadi besar sudutnya sama-sama 90, kemudian perbandingannya juga senilai, yaitu sama-sama 2:1. Bisa dikatakan dua bangun datar ini adalah sebangun, ditandai dengan tanda seperti ini. Begitu ya, itu untuk yang menentukan apakah kedua bangun datar ini sebangun atau tidak. Dikatakan tidak sebangun apabila tidak memenuhi dua syarat ini, atau hanya memenuhi satu saja, satunya tidak dipenuhi. Misalnya besaran sudutnya dipenuhi tapi panjang sisinya perbandingannya nggak senilai. Misalnya panjangnya ternyata perbandingannya 2:1, sedangkan lebarnya misalnya perbandingannya 3:1, maka atas bawah atau panjang dan lebarnya nggak senilai karena berbeda ya perbandingan ini misalnya. Maka tidak dikatakan dua bangun datar tersebut sebangun. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat yang pertama. Tapi kalau sama-sama 2:1 untuk panjang dan lebarnya sama perbandingannya, maka dikatakan sebangun, gitu ya. Itu untuk materi yang pertama. Terus materi yang kedua, jadi ada contoh soal seperti ini sama kayak yang di atas ya. Cuma bedanya di sini, anggaplah kita nggak tahu nilai A, panjang A ke B itu berapa sih, ditandai dengan nilai X misalnya. Kita dapati untuk lebarnya A ke D itu 4 cm, panjang E ke F itu 6 cm, lebar F ke G itu 2 cm. Nah, di sini ada pertanyaan, berapakah nilai X jika dua bangun datar tersebut sebangun? Ingat ya, jika dua bangun datar ini sebangun dengan perbandingan 2:1, baik itu panjang ataupun lebarnya. Nah, gimana cara mencari nilai X ini? Maka kita langsung masukkan rumus aja. Karena yang mau dicari adalah panjang AB, maka ingat ya, kita harus ingat dulu panjang sisi bersesuaian. Maka kalau yang ditanyakan adalah panjangnya, maka harus dibandingkan dengan sama-sama panjang. Jangan panjang dibandingkan dengan lebar, itu nggak masuk karena nggak bersesuaian. Jadi kalau mencari panjang ya dibandingannya dengan panjang. Kalau yang dicari nilai lebar, maka yang dibandingkan adalah nilai lebar, gitu ya. Itu namanya bersesuaian. Oke, kita langsung masuk aja. Untuk AB kita nggak tahu nilainya berapa, kita masukkan ke rumus saja. AB sama EF ya, sama-sama panjang. AB per EF sama dengan X, karena ini belum ada nilainya. EF nya nilainya 6, kita masukkan X per 6. Kemudian perbandingannya berapa? Perbandingannya 2:1. Jadi kita tulis 2/1, karena perbandingannya adalah 2:1. Oke, setelah itu kita kali silang. X dikali ke 1, 6 dikali ke 2. Kita temukan X kali 1 adalah X, kemudian 6 dikali 2 sama dengan 12, sehingga nilai X atau panjang dari AB itu adalah 12. Jadi jawabannya panjang A ke B adalah 12, begitu ya. Nah, ini nanti kalau misal mau cari lebarnya, misal X-nya ada di sini, X-nya berapa? Maka kita bandingkan dengan sama-sama lebar, gitu ya. Sama aja caranya dengan memasukkan rumus seperti ini. Intinya jangan lupa ketika mau memasukkan perbandingannya, misalnya 2:1, misalnya yang tanyakan AB, atau misalnya tanyakan kita balik nih, misal di sini 12 ya. Misal kita di sini 12, di sininya X. Maka jangan lupa X-nya di bawah ya. EF X-nya di bawah. Untuk perbandingan masih tetap 2:1. Intinya adalah 2 itu kan angka yang lebih besar. Maka otomatis kita ambil yang paling besar. Di kotak yang mana yang paling besar? Oh, ternyata kotak ini yang paling besar. Maka kita ambil nilai AB 12. Berarti X-nya di bawah. Jadi kalau misal yang ini X-nya, yang kotak kecilnya EF-nya kita nggak tahu, kita tandai dengan EX, dengan nilai X, maka kita seperti ini ya, kita masukinnya ya, AB per EF sama dengan ini misalnya 12 ya, kita udah tahu 12, AB nya 12, EF nya masih X ya misalnya. Kemudian perbandingannya 2:1, kita kali silang aja. 12 dikali 1 adalah 12, X kali 2 adalah 2X. Nah, di sini ternyata X nya nggak sendirian, ada angka 2 ya di sini ya. Maka gimana cara untuk mencari nilai X? Maka 2-nya ini kita pindah ruas.
Sehingga kita temukan X sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka nilai E ke F adalah 6. Kok bisa sih dibagi 2? Iya, karena di sini 2X itu adalah 2 dikali X. 2 perkalian, 2 dikali, ketika pindah ruas ke sebelah kanan menjadi pembagian gitu ya. Sama aja kayak misalnya X plus 2. Nah, 2-nya mau pindah ruas karena di sini nilainya penjumlahan, maka menjadi pengurangan atau minus 2. Intinya kalau pindah ruas dia akan menjadi nilai kebalikan, seperti itu ya. Perkalian menjadi pembagian, plus menjadi minus, seperti itu. Kalau pindah ruas ya, pindah ruas ke sebelah kanan dari sama dengan. Nah, itu materi yang kemarin ya. Jadi nanti yang sudah akses video ini, sudah menonton video ini, nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Untuk pertanyaannya ada di teman-teman kalian. Nanti kalian bisa minta soalnya saja ya, jangan jawabannya. Jawabannya silahkan dikerjakan sendiri. Untuk soalnya kalian bisa minta ke teman-teman kalian yang lain yang kemarin sudah sekolah online. Nah, cukup sampai situ aja untuk materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.